Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, di acara siang hari ini, yaitu di City Talk nantinya, akan bertemakan Be a Creative Gen Z in Digital Era. Nantinya juga ada salah satu narasumber yang super keren. Nah, siang kali ini sambil kita menunggu speaker kita dan juga para penonton, ya, mari kita tunggu dulu. Halo Kak Berlian, Kak Khairunis, dan mungkin ini Scott Akon. Hai. Nah, ini speaker kita udah datang. Halo semuanya, selamat siang. Oke nih, bakal semangat banget. Apalagi disemangatin oleh teman-teman. Halo, Kak Ninda. Halo. Halo. Halo Kak Varian, gimana nih kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini teman-temannya udah pada datang. Oke, yang belum bergabung bisa join, dan yang udah nonton live-nya bisa stay di sini dulu ya. Halo, Kak Zukma. Nah, Kak Varian Ferandenis ini merupakan founder dari Georgia Records ya teman-teman, label dari rekaman. Keren banget nih. Iya. Dan aku lihat di profil Instagramnya, Kak Varian ini juga pembisnis juga ya di bidang bakery dan hand. Iya, benar, benar. Aku juga pernah dengerin juga loh musik Kak Varian ini di Spotify. Paling favoritnya tuh lagu Eologi itu loh Kak. Terima kasih. Lagu Oke. apa yang itu salah satu rilisan ini sih terdahulu sih, Eologi. Iya. Itu mungkin salah satu lagu favorit aku di Spotify loh. Aku Terima tahu juga kasih. dari. Oke, sama-sama. Boleh dong nantinya aku bakal, oh ya, perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, saya Hanifah, yang nantinya akan menjadi moderator di siang hari ini ya. Dan speaker kita cukup keren dan sangat keren loh teman-teman, yaitu Kak Varian Fernandes yang merupakan founder dari Georgia Records. Nah, nanti aku juga ingin bertanya-tanya mengenai jam sepak terbangnya Kak Varian, dan tema kita hari ini yaitu Be a Creative Gen Z Digital ini. Nah, Kak Varian boleh dong ceritain seputar sepak terjangnya ini di usia muda yang sekarang ini yang mungkin bisa menginspirasi generasi Z. Oke. Jadi em, si Georgia Records ini itu kurang lebihnya berdirinya itu tahun 2021. 2021 awal. Awalnya berawal dari ini aja sih untuk si Georgia Records. Awalnya itu dari studio rekaman dulu, studio rekaman yang home recording. Habis itu eh, awalnya buat lebih ke jadi aku bikin Georgia Records, studio rekamannya itu awalnya untuk aku belajar sih, lebih ke belajar untuk awalnya gimana sih kalau misalnya kita proses produksi sebuah lagu, karena aku main musik kan,
Awalnya berawal dari ngeband, terus dari perform di apa namanya waktu kuliah gitu kan. Nah terus aku penasaran gitu kayak gimana sih eh, rahasia dapurnya dari apa band-band dan musisi-musisi yang sekarang lagi pada naik tuh gitu. Terus akhirnya aku memutuskan buat mempelajari soal dunia apa namanya dunia rekaman ini gitu, musik rekaman musik ini dan juga eh, produksi musik di belakangnya gitu. Eh, apa namanya berawalnya semua itu otodidak sih. Kayak bener-bener aku ngulik untuk proses produksi dan juga proses apa namanya gimana sih nulis lagu dan gimana sih bikin aransemen musik yang apa namanya habis itu kemudian aku implementasikan ke workflow aku gitu. Terus udah gitu seiring berjalannya waktu ada juga teman-teman yang kemudian aku ajak gitu untuk mau nggak nih tertarik nggak nih kira-kira kalau kita kembangin si apa namanya studio ini untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat gitu buat orang-orang sekitar gitu. Dan apa namanya long story short gitu ya dari 2021 sampai sekarang eh, ke aku bisa bilang kita udah ada beberapa talent yang sekarang lagi ongoing proses rekaman gitu. Terus juga lagi diproses apa untuk workshop juga untuk musik-musik mereka gitu. Dan eh, ya, ya ini sih apa namanya aku yang ngerjain ini nggak pernah menyangka bahwa eh, bisa sampai di tahap ini gitu. Dari dulu awal mulai mulai sendiri gitu. Dengan aku belajar yang lain-lain juga gitu. Kayak tadi benar kata kata Kak Hani itu ada apa namanya bakery juga gitu. Terus udah gitu ada juga handicraft gitu. Tapi kalau itu usaha yang aku sama apa mamah sih sama mama aku buat apa namanya ngerjainnya terutama bakery gitu. Tapi kalau yang benar-benar aku rintis dari apa namanya dari awal banget itu adalah ya si studio rekaman ini itu sih. Mungkin apa namanya sedikit background soal Georgia Records gitu ya. Oke. Nah, semisal nih, kan tadi Kak Varian buat label rekamannya tuh secara otodidak. Jika Mm-mm. teman-teman ingin bergabung untuk menjadi talent di rekaman studio kakak tuh gimana Kak? Cara memulainya? Buat join sama kita, jadi buat sekarang sih talent yang aku bantu buat produksi dan semua itu kita scouting juga gitu. Eh, Balik lagi dan kita juga nerima komisi untuk ngerjain musik. Jadi mereka para talent ini eh, apa namanya melakukan proses produksinya melalui Georgia Records gitu, melalui studio ini gitu. Dengan apa namanya dengan output nanti kita akan bantu untuk proses perilisannya, terus udah gitu produksinya juga gitu dan eh, nanti kedepannya harapannya juga si apa namanya jasa-jasa yang bisa kita tawarkan juga bisa bisa semakin banyak gitu untuk kemudian bisa mencakup kebutuhan-kebutuhan dari talent dan dari klien-klien ini gitu. Itu sih. Kalau sekarang yang talent-talent itu sekiranya mau join ini aja sih tinggal DM ke Georgia Records aja kita ngobrol gitu untuk kreasinya gimana gitu. Gitu sih kalau sekarang. Oke nih, teman-teman yang tertarik di bidang musik dan ingin masukin ke label rekamannya Kak Varian bisa DM ke Georgia Records ya. Benar. Nah, untuk yang bakery dan handcraft tadi berarti kan sama mamanya gitu ya Kak Hmm. pengelolaannya. Ya.
Jadi kalau bakery itu lebih duluan sebenarnya. Dari 2020 aku mulai handle bakery. Itu sebenarnya ya kita bikin kue aja di rumah gitu untuk bakery itu. Dan kebetulan sarananya ada, kita punya oven yang untuk industrial ada gitu. Waktu itu berawal dari apa ya? Mama aku tuh emang suka, awalnya tuh mama aku suka masak, terus suka bikin-bikin kue gitu, suka belajar bikin kue, bikin pastry yang kayak gitu kan. Terus 2020 pas pandemi itu aku kan waktu itu masih kuliah sebenarnya pada 2020 tuh. Dari yang offline kuliah aku di Unpad gitu di Jatinangor, terus kemudian eh, pulang kan karena pandemi semua orang kan harus harus ini kan apa namanya karantina kan dan apa namanya uh, stay at home lah gitu. Jadi aku pun pulang ke rumah terus awalnya bantu-bantu aja sih gitu kayak buat si apa namanya aku bantuin mamaku buat bikin kue tapi sambil aku belajar juga gitu. Kebetulan apa namanya aku emang orangnya agak kepo gitu kalau untuk apa namanya belajar gitu belajar sesuatu ada misalnya ada satu hal yang menarik buat aku gitu dan menurut aku ini kalau misalnya diulik nih kayaknya eh, menarik nih gitu jadi aku kepo akhirnya aku coba pelajarin dan sejauh ini sih bermanfaat ya gitu apa namanya hal-hal yang aku pelajari dari termasuk juga di studio dan di bakery dan di handicraft gitu gitu sih. Sepertinya Kak Farel ini orangnya tuh cenderung ke suka hal-hal baru gitu ya. Mm-mm. Penasaran gitu. Iya penasaran penasaran. Oke, by the way, Kak Varian ini dulu ambil jurusan apa nih di Unpad? Aku tuh dulu kuliah jurusan hubungan internasional. Mm-mm. Jadi sebenarnya emang menyimpang banget gitu dari HI yang erat kaitannya dengan politik dan hubungan antar negara gitu kan. Tapi ya apa sih aku punya punya sebuah sudut pandang kayak eh, kadang tuh kan kalau kita kuliah gitu kita kuliah terus kita mengikuti program di jurusan tertentu belum tentu kita kerjanya itu akan di situ juga gitu karena ketika udah masuk ke dunia kerja itu ya memang free for all sistemnya gitu jadi pinter-pinter kita gimana untuk melihat peluang-peluang yang ada gitu sih dan menurut aku selayaknya kita semua punya sudut pandang itu sih gitu untuk apa namanya bisa menghandle hidup ini gitu sih. Jadi kalau apa dari jurusan aku sebenarnya melenceng jauh gitu dan kebetulan juga sekarang aku ada ini juga aku kerja juga selain ngerjain studio dan bakery dan ini aku ada kerja kantoran juga gitu. Kerja kantorannya juga nggak apa namanya nggak terkait sama HI gitu. Jadi emang eh, gimana kita memanfaatkan kesempatan yang ada aja sih lebih gitu. Lebih ke apa namanya ke situ sih poinnya sih. Yang apa namanya yang aku pegang juga prinsipnya gitu. Oke, jadi selagi ada peluang, kita juga bisa ambil ya, meskipun bidang yang bukan kita pelajari, tapi selagi kita Hmm, mau belajar, pasti kita akan bisa mengambil peluang itu ya, Kak ya. betul. Keren banget nih speaker kita kali ini. Teman-teman nanti jika ingin bertanya juga boleh ya, tulis di kolom komentar saja. Nah, kita lanjut aja untuk ke tema kita hari ini yaitu Be a Creative Gen Z in Digital Era. Nah, aku boleh dong langsung tanya-tanya ke Kak Varian. Boleh dong. Apa sih pentingnya berpikir kreatif di era digital sekarang? Hmm, penting
banget sih buat berpikir kreatif di era digital sekarang tuh. Karena dengan berkembangnya apa namanya zaman gitu kan, dan berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan dan semua, eh, hal-hal yang sebelumnya kita belum kepikiran bahwa itu tuh bisa kita manfaatkan untuk apa namanya, untuk kesejahteraan kita gitu. Mungkin dalam sini konteksnya kesejahteraan, tapi kan nggak semata-mata itu gitu. Tapi kita jadi bisa lebih dengan kita berpikir kreatif, kita bisa lebih mudah untuk balik lagi tadi yang aku sempat bilang, melihat peluang-peluang yang ada gitu di apa di masyarakat dan di eh, apa namanya sekitar kita gitu, yang bisa kita kembangkan, kita manfaatkan untuk apa namanya, biar dia bisa bermanfaat juga untuk apa namanya, sekitar kita gitu dan lingkungan kita gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya kita harus bisa memanfaatkan mulai dari lingkungan sekitar kita ya Kak. Nah, lalu lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa sih yang harus kita lakukan di saat mau berkarya tapi tuh ide tuh nge-stuck gitu Kak? Saat kita kehabisan ide. Menarik. Ini sebuah poin yang ini ya, poin yang bagus ya. Ide itu kan natural. Jadi ketika kita sedang berkarya gitu ya, di bidang apapun gitu kan, kehabisan ide itu suatu hal yang wajar gitu. Jadi ketika apa namanya, kita merasa stuck dan kita apa namanya, udah berpikir keras gitu kan, kita berpikir keras untuk ini gimana sih caranya gitu, kita mencari ide untuk melakukan sesuatu, untuk mengeksekusi sesuatu gitu, tapi kemudian mentok gitu kan. Kalau aku sih mungkin aku bisa relate ke proses kreasi musik juga ya. Aku nulis lirik, nulis melodi untuk lagu-lagu gitu kan. Kalau misalnya ketika kehabisan ide, lebih baik kita berhenti sejenak sih untuk mengistirahatkan ini kita juga, mengistirahatkan apa namanya, pemikiran kita juga gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu apa namanya, terlalu memaksakan gitu, nanti kan in the end yang akan terjadi adalah kita akan burn out kan gitu. Dan ketika kita burn out, kita tidak akan merasakan kepuasan dari apa yang kita lakukan itu gitu. Jadi baiknya ya kalau misalnya kita udah mentok, untuk step back gitu, untuk berhenti sejenak gitu, untuk beristirahat gitu sih. Karena istirahat juga suatu bentuk produktivitas gitu. Karena kalau kita forsir terus kita untuk berpikir, untuk mencari ide itu, ya kitanya jadi apa namanya, kecapean dan malah nggak dapet gitu idenya gitu. Dan mungkin juga ketika kita berhenti sejenak, kita rekalibrasi untuk pemikiran kita gitu, apa namanya, kita backtrack gitu misalnya, kita lihat lagi ke belakang, mungkin juga kita akan menemukan ide di situ gitu. Intinya ya kita berhenti sejenak dulu gitu, untuk beristirahat atau juga untuk backtracking gitu, kalau misalnya dalam konteks ide ya gitu sih kalau menurut aku. Oke. Soalnya aku juga pernah nih ngalamin yang seperti itu. Saat ingin, contoh kecil aja nih, saat ingin membuat konten di Instagram tuh malah ngesetak gitu, pikiran nggak ada ide sama sekali. Nah, jadi yang terpenting tuh kita mengistirahatkan otak kita, karena bukan hanya raga yang butuh istirahat, tapi jiwa juga, agar kita tidak burn out. Yang nantinya malah kita tidak bisa berpikir secara bersih dan sehat gitu ya, Kak ya. Setuju banget, setuju banget. Dan apalagi kalau untuk konten, yang hal yang sama pun kita alami sekarang gitu di GR gitu. Aku sama teman-teman aku, sama tim, kita
apa namanya, kita selalu menggodok konten apa yang harus kita keluarkan, promosi untuk talent-talent kita gitu. Tapi kadang ada juga mentoknya gitu, kayak ini enaknya diapain ya gitu, promosinya atau marketingnya gitu. Jadi itu sedikit banyaknya suatu fenomena yang wajar terjadi gitu sih kalau menurut aku. Dan ya ketika itu terjadi ya kita lebih baik untuk apa namanya, beristirahat gitu, untuk berhenti sejenak gitu, gitu sih. Oke nih. Lalu apa sih Kak yang harus dipersiapkan oleh generasi Z ini yang saat ingin berkarir? Berkarir pada saat ini ya, di era digital ini ya. Iya Kak. Hmm, apa ya? Eh, Mungkin kalau misalnya kita breakdown satu-satu itu kan banyak banget sebenarnya ya. Kayak ya itu tadi, kita kreatif, kita harus punya ide dan kita harus bisa eksekusi juga. Em, tapi mungkin yang eh, yang perlu aku mungkin bisa bisa ngasih insight untuk em, apa namanya, dari segi personalnya mungkin ya. Eh, karena kalau misalnya berbicara tentang eh, content creation dan semua itu, selain dari kita juga ada toolsnya gitu kan, ada sih alatnya yang kita gunakan untuk membuat konten gitu, untuk membuat karya kita atau membuat produk kita gitu kan, ada toolsnya. Tapi kalau untuk personalnya yang pasti adalah uh, jangan capek untuk mengulik sih, mengulik itu apa ya, untuk mencari tahu, untuk penasaran gitu, untuk mempelajari sesuatu itu sih. Dan juga jangan terpaku kepada pencapaian, tapi lebih lebih eh, nikmati aja prosesnya gitu sih kalau menurut aku. Karena menurut aku satu hal yang kurang diperhatikan sama anak-anak, sama Gen Z itu adalah proses gitu. Karena balik lagi, keadaan dunia sekarang yang semuanya bergerak cepat, semakin semakin mudah untuk kita mencapai sesuatu gitu kan. Apalagi dengan sekarang udah ada AI gitu, terus kayak ChatGPT dan tools-tools lain gitu, semakin mempercepat kita untuk bisa mencapai suatu hasil gitu. Tapi apa namanya, kita nggak boleh lupa bahwa di balik hasil tersebut ada proses yang ditempuh gitu. Ada proses yang harus dilewati dulu untuk kita akhirnya bisa eh, mencapai hasil tersebut gitu. Itu yang harus kita nikmati dan itu yang harus kita jadikan bahan pembelajaran untuk eh, selanjutnya gitu. Gitu sih. Oke, siap-siap Kak. Berarti kalau menjadi Gen Z ini di era digital, kita harus tentunya harus selalu ingin tahu, penasaran sama dunia-dunia luar juga, bukan hanya ngestak di lingkungan sekitar, apalagi pemikirannya hanya kuno seperti itu. Karena di era sekarang ini memang serba cepat sekali, Ya. ya Kak ya. Dan tentunya kita juga harus tetap bijak dalam selama teknologi ini. Saat melakukannya, jangan untuk digunakan bullying atau hal lainnya ya Kak. Nah, Iya. lalu jika kekreatifan kita disepelekan atau dikucilkan oleh orang lain, lalu apa sih yang kita lakukan? Hmm, ini biasanya kan sering terjadi juga ya, kalau kalau misalnya sekarang gitu kita lihat, kita bisa apa namanya, kalau kita baru mulai gitu kan, ketika kita baru mulai, kita membawa sebuah konsep, orang-orang kan menilai gitu, orang menilai, ada yang suportif, ada juga yang negatif, itu ada pro ada kontra gitu kan. um, Mungkin yang bisa aku sampaikan adalah ketika kita disepelekan atau dikucilkan, eh, aku ini bukannya mewajarkan ya, tapi emang itulah yang terjadi gitu ketika kita baru mulai gitu. Ada yang support, ada yang
menyepelekan juga gitu. Ada yang negatif ada yang responnya negatif terhadap konten kita. Tapi yang bisa aku tawarkan adalah dan yang bisa aku sampaikan adalah kita harus percaya sama diri kita sendiri dan apa yang mau kita capai gitu. Karena ketika kita pede dengan apa yang kita apa namanya yang kita buat gitu, itu niscaya itu akan terpancar juga gitu. Dan apa namanya percaya atau enggak itu akan membuat kita menjadi lebih kredibel gitu. Kalau kita lebih pede, artinya kita lebih apa namanya ya? Uh, ketika kita lebih pede, artinya kita sudah lebih matang gitu kan, lebih matang untuk bisa memberikan suatu output. Atau misalnya kalau di content creation, untuk kita membuat konten kita udah apa namanya meriset formulanya, kita udah meriset konten apa yang harus kita buat gitu, kita udah punya gaya tersendiri gitu, kita punya style tersendiri dalam membuat sebuah konten, dan selanjutnya tinggal menjalani itu aja sih gitu, menjalani itu. Dan jangan pastilah kalau misalnya komentar-komentar negatif gitu atau enggak kita disepelekan atau dikucilkan, itu pasti bikin down dong gitu kan. Misal ini aja, kayak misalnya kita lagi di sebuah lingkungan pertemanan gitu, terus apa namanya kita main sama semua orang, terus tiba-tiba ada yang apa namanya ngebully kita gitu kan, pasti itu akan membuat kita down gitu, akan membuat kita sedih gitu. Tapi balik lagi, kita harus tangguh sih, lebih ke itu. Kita harus tangguh, kita harus pede gitu, kita harus percaya bahwa apa yang kita buat itu punya suatu bobot gitu. Apa namanya apa namanya despite dari si konten itu apa, konten yang dibuat apa gitu kan. Tapi kita harus percaya bahwa apa yang kita buat ini adalah apa namanya punya gaya tersendiri, punya style tersendiri, dan dia itu berhak untuk apa namanya untuk ada gitu, kayak gitu, untuk ada dan dilihat oleh orang-orang gitu. Karena hal yang sama juga aku rasain gitu kan sekarang gitu. Apa namanya kayak sekarang banyak musisi up and coming, banyak penyanyi-penyanyi yang suaranya bagus gitu. Jadi emang kalau misalnya kita melihat secara kompetitif gitu, kompetitor kita banyak gitu, yang bergerak juga gitu, yang masing-masing juga gitu. Tapi apa namanya yang aku pegang, salah satu prinsip yang aku pegang adalah ketika kita nggak bisa melawan mereka, apa namanya kita membujuk mereka gitu. Gitu. Mungkin simpelnya kayak kalau misalnya ini ada apa namanya, dan ini juga yang lagi aku godok sekarang di studio di GR gitu kan, kayak mencari produser-produser musik lain yang sevisi dan semisi dengan kita gitu kan. Terus udah gitu mencari graphic designer dan semua yang itu kemudian akan apa namanya mengembangkan si usaha tersebut atau si konten tersebut gitu. Jadi apa namanya dengan kita berkolaborasi dengan orang lebih banyak, kita juga punya apa namanya bobot lebih gitu, bobot yang lebih besar gitu di masyarakat gitu kan. Akhirnya juga kredibilitas kita meningkat, dan yang tadinya menyepelekan kita, mengucilkan kita, juga mereka akan berpikir ulang gitu sih. Gitu. Dan orang-orang juga akan berubah gitu seiring berjalannya waktu. Jadi gitu sih. Nah, oke, terima kasih. Karena pada kenyataannya masih ada juga orang-orang yang suka nyindir apa tentang kekreatifan kita. Makanya kita harus tetap selalu menjadi percaya diri apa adanya. Bahkan kita harus bodo amatan juga kalau hal-hal seperti itu. Kita bisa menutup telinga untuk tidak mendengarkan hal-hal negatif agar kita terus bisa berprogres dan bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin akan membawa kita ke dampak yang lebih positif lagi ya, Kak. Betul banget.
ada nggak sih tips atau langkah awal untuk Gen Z untuk menjadi kreatif dan berpikir kritis di era digital ini ala Kak Varian? Kalau ala aku apa ya? Tips langkah awal mengasah kreativitas sih, kalau aku tadi aku sempat mention juga di awal, kita harus selalu penasaran aja sih gitu. Intinya kita nggak boleh menutup diri kita terhadap apa namanya hal-hal yang terjadi di luar sana, apa namanya fenomena-fenomena yang terjadi, budaya, terus pop culture semua, itu beberapa ininya ya, beberapa hal yang baiknya kita perhatikan gitu kan. Kemudian habis kita perhatikan itu,